berlatar di sebuah rumah di salah satu desa di Filipina. Kemudian diperlihatkan seorang wanita keluar dari dalam rumah tersebut. Terlihat ia ingin mandi di tempat terbuka dan dilanjut dengan dirinya memasak makanan guna untuk dimakan. Ya dimakanlah ya kali untuk dimakan. Apa sih bro? Namun di saat itu juga wanita itu dihampiri oleh seorang pria. Tampaknya pria tersebut adalah kekasihnya yang sudah lama tidak menemuinya. Ia pun menyebut pria tersebut dengan melanjutkan bermain kemem. Jir, baru juga mulai gue ceritain udah ada adegan begini. Di tengah adegan tersebut, tiba-tiba banyak orang berniat memberhentikannya. Dan ternyata adegan tersebut hanyalah klip untuk film yang akan mereka buat. Oh, buat film. Kemudian di malam harinya, aktor pria tadi yang bernama Kevin ditelepon oleh ibunya yang sejak tadi telah menunggu Kevin untuk pulang. Dan ternyata hari itu juga adalah ulang tahun ayahnya Kevin. Jadi mau tidak mau ia harus datang. Tidak menunggu lama, ia pun pergi dari tempat syuting tersebut pergi menuju rumahnya. Namun saat di perjalanan terlihat dirinya yang pelanga-pelongo seperti orang sedang tersesat. Dan tiba-tiba saja ban mobilnya terhalang oleh lubang yang mengakibatkan mobilnya tidak bisa berjalan. Bukannya memperbaiki jalan, ia malah menendang angin dan terjatuh sendiri. Yang di bawah kepalanya sudah ditunggu batu ulekan. Tolol sekali. Kemudian terlihat seorang bapak-bapak dengan lampu lenteranya datang membantu dirinya. Di pagi harinya, Kevin terbangun di sebuah gubuk bapak-bapak yang menolong dirinya semalam. Kevin dirawat oleh anak perempuan bapak tersebut. Ia bernama Dian. Antara sakit atau senang nih yang Kevin dapat. Di saat Dian merawat Kevin, saya dibuat bingung nih, kenapa kakinya dibalut daun? Apakah kejadian yang menimpa dirinya semalam separah itu? Kemudian scene beralih memperlihatkan dua orang polisi terdekat sedang memeriksa mobil Kevin. Salah satu polisi tersebut menemukan surat-surat mobil tersebut serta nama pemiliknya. Lanjut, kemudian Kevin sedang berjalan terpincang-pincang dan akhirnya terjatuh. Dian kemudian membantunya berdiri dan kemudian merawatnya. Hoki sekali pria ini ya. Kemudian scene beralih kepada ibu Kevin sedang menelepon teman kerjanya Kevin guna menanyakan kenapa Kevin tidak pulang. Namun tanggapan temannya hanya menganggap Kevin mungkin sedang pergi liburan atau healing dari pekerjaannya. Ibu Kevin kemudian mematikan teleponnya dan melampiaskan kekesalannya kepada suaminya. Para polisi semalam kemudian menelepon si pemilik mobil yang mereka temukan pagi tadi. Si pemilik mobil tersebut berkata bahwa mobil tersebut telah ia jual kepada seorang aktor yang baru-baru ini menghilang, yaitu si Kevin. Singkat cerita, kedua polisi tersebut memberitahukan kepada orang tua Kevin bahwa mereka telah menemukan mobil Kevin di sebuah desa. Ibu Kevin yang mendengar itu kemudian menyuruh kedua polisi itu untuk menanyakan keberadaan Kevin kepada orang-orang di desa tersebut. Malam harinya, terlihat Dian sedang menggali knalpotnya sendiri sambil menonton CD filmnya Kevin yang dibelikan oleh ayahnya. Sungguh ayah yang penyayang kepada anaknya. Kemudian pagi harinya, di saat Dian mandi di sumur, terlihat Kevin mengintipnya dari dalam rumah. Awas dong, ntar mata lu bisulan, kata orang dulu. Setelah mandi, Dian berniat mengajak Kevin jalan-jalan di sekeliling kebun bapaknya, guna mencari angin segar sekaligus menikmati indahnya alam. Di perjalanan, mereka berbincang-bincang tentang jenis tanaman dan sampai perbincangan tersebut kepada Kevin yang menanyakan gundukan tanah yang mirip kuburan. Lantas Dian pun menjelaskan bahwa itu adalah kuburan ibunya yang mati dibunuh bapaknya sendiri yang penyebabnya tidak Dian ketahui sampai saat ini. Karena keasikan ngobrol sambil jalan, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan pasangan yang terlihat melakukan adu gabruk di balik pohon pisang. Waduh, pocong marah nggak ya kalau rumahnya dijadikan tempat begituan? Siang hari pula tuh. Kemudian singkat cerita mereka pun pulang ke rumah yang kemudian scene memperlihatkan Dian yang kembali menggali lubangnya sambil melihat rekaman kaset film. Kevin yang sedang tidur pun terbangun karena mendengar suara-suara jeritan dari kamar Dian. Kevin kemudian berinisiatif untuk melihatnya dan hal tersebut sedikit membuat Dian kaget, namun pada akhirnya mereka pun bermain kemem. Pada pagi harinya Dian menghampiri bapaknya untuk berterima kasih telah membawakan Kevin kepadanya, namun si bapak terlihat khawatir dengan keberadaan Kevin di rumahnya. Kevin yang mendengar percakapan tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah.
Di dalam, Kevin tiba-tiba ingin ngecek isi kamarnya Dian dan betapa terkejutnya ia saat gambar-gambar poster dirinya yang terpampang di dinding kamar. Kemudian hal tersebut pun diketahui oleh Dian. Dian kemudian menjelaskan bahwa ia telah jatuh cinta kepada Kevin yang kemudian hal itu diketahui bapaknya. Nah, karena bapaknya tersebut baik kepada anaknya, maka dibelikanlah gambar dan CD film bajakan Kevin yang seharga 2000-an. Lantas Kevin yang merasa dibohongi langsung keluar dari kamar dengan Dian yang mengejarnya, dan terlihat ia memohon-mohon agar Kevin bisa tinggal. Karena merasa dibohongi, Kevin kemudian mencaci maki Dian dan semua tentang kehidupan dia dengan bapaknya yang kampungan. Itu katanya ya, bukan kata saya. Dian yang emosi kemudian menggaplok kepala Kevin menggunakan tromos dan mengikatnya di ranjang yang kemudian Dian memperkaos dirinya. Kemudian scene berlatar di depan pengarangan rumah Dian yang memperlihatkan kedua polisi yang tengah mencari Kevin. Kedua polisi tersebut terlihat ingin mengecek di sekitar pekarangan rumah bapaknya Dian, namun rekannya memberitahu bahwa banyak rumah yang akan didatanginya. Maka, kedua polisi tersebut tidak jadi memeriksa ke dalam dan hanya meninggalkan pesan, "Jika ketemu orang ini, maka hubungi kami." Dan si bapak Dian pun angguk-angguk saja. Sungguh membagongkan sekali polisi ini. Katanya mau mencari keberadaan orang hilang, tapi nggak mau memeriksa. Di dalam rumah, Dian menyuapi kuah sop kepada Kevin yang kemudian Kevin meminta Dian untuk melakukan penggabrutan. Dian kemudian menuruti permintaan Kevin, namun di tengah-tengah aksi tersebut, Kevin meminta untuk dibukakannya ikatan tangannya agar lebih leluasa menjelajahi gunung. Gunung apa pula? Setelah tangan Kevin terlepas dari ikatan, ia pun mencekik leher Dian sampai ia pingsan. Kevin kemudian berlari pincang keluar rumah yang kemudian disambut dengan ayunan kayu dari bapaknya Dian. Kemudian mereka terlibat sedikit aksi gelut dan tentunya ini tidak akan beradrenalin yang pada akhirnya Kevin berhasil membuat ayah dan anak tersebut pingsan. Dian yang sadar kemudian berada dalam bawah sadarnya yang memperlihatkan waktu ia kecil melihat bapaknya membunuh ibunya yang karena ibunya telah berselingkuh dan semasa hidupnya ia telah melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Kini scene beralih kepada Kevin yang kini telah sampai di rumahnya dan sedang tidur nyenyak. Kita kemudian diperlihatkan di mimpi Kevin bahwasanya ia telah dipukuli beberapa kali oleh bapak Dian saat kejadian di awal. Oh, jadi gitu kenapa ia jadi pincang. Saat ia bangun, kemudian dihampiri oleh teman gebrutannya yang di awal yang tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar. Seseorang dengan kupluk menutupi kepala tiba-tiba menggamplok dirinya dan dia adalah Dian yang mengejar Kevin. Dan film pun tamat. Kesimpulan yang didapat dari film ini adalah siapa di sini yang cita-citanya melakukan adu gabrut tiap hari. Sudah itu saja pembahasan film kali ini. Saya mengakhiri video ini. Bye.